Namaku Rina. Usiaku 25 tahun. Dan aku hidup seperti bidadari kecil di Taman Asri. Suamiku, Mas Raka, adalah cinta sejatiku. Kami bertemu di kampus, saling terpaut, dan menikah setahun lalu. Rumah tangga kami sederhana, namun dipenuhi tawa dan cinta. Mas Raka bekerja sebagai arsitek, sementara aku mengelola toko bunga kecil peninggalan almarhumah ibuku. Kehidupan berjalan begitu damai, nyaris tanpa celah. Orang tua Mas Raka, Pak Hardiman dan Bu Lastri, tinggal di kota sebelah. Kami sering berkunjung, meski Bu Lastri kadang terasa sedikit menjaga jarak. Tapi aku selalu berpikir, mungkin itu hanya sifatnya yang pendiam. Aku anak tunggal, jadi tak pernah merasakan punya saudara ipar. Mas Raka punya satu adik perempuan, Devi, yang sangat manja dan bergantung pada ibunya. Keluarga kami terasa lengkap, walau tanpa kehadiran buah hati yang masih kami nanti. Ulang tahunku yang ke-25 dirayakan sederhana di rumah. Hanya keluarga inti dan beberapa sahabat dekat. Mas Raka menyiapkan kejutan kecil, kue tart kesukaanku, dan bunga-bunga segar yang menghiasi meja. Saat itulah ibu mertua datang, membawa bingkisan. Senyumnya tipis, tatapannya dingin. Di tengah obrolan, entah bagaimana topik kehamilan muncul. Aku tersenyum malu, menjawab pertanyaan teman-teman bahwa kami masih berusaha. Tiba-tiba, Bu Lastri menyela, nadanya tajam. Usaha terus, kapan berhasilnya? Usia Rina sudah tidak muda lagi. Apa jangan-jangan, mandul? Pertanyaan itu menggantung, memecah keheningan. Wajahku seketika memucat. Mas Raka langsung membela. Ibu, jangan bicara begitu. Rina baik-baik saja. Tapi kata-kata itu sudah terlanjur melukai. Menorehkan luka di hatiku yang paling dalam. Aku hanya bisa menunduk, menahan air mata yang siap tumpah. Sejak kejadian di pesta ulang tahunku, suasana di rumah rasa berbeda. Bu Lastri semakin sering menelepon. Bukan untuk menanyakan kabar, tapi untuk mengungkit soal anak. Kapan kamu mau kasih ibu cucu Rina? Umur ibu sudah tidak muda lagi. Apa kamu tidak kasihan lihat Raka? Dia butuh penerus. Kata-kata itu bagai pisau bermata dua, menusuk tanpa ampun. Setiap kali Mas Raka tidak ada, telepon dari mertua pasti datang. Aku merasa terpojok, tertekan. Terkadang aku melihat tatapan iba dari Mas Raka, tapi ia tak berani melawan ibunya secara terbuka. Ia hanya bisa memelukku erat, berbisik bahwa ini akan berlalu. Tapi kapan? Tekanan ini semakin berat. Aku mulai menarik diri, kehilangan semangat menjalani hari. Toko bungaku yang dulu ramai, kini terasa sepi. Setiap kali melihat anak kecil berlarian, hatiku mencelos. Perasaan mandul yang dilontarkan ibu mertua terus menghantuiku, memakan habis kebahagiaanku. Mas Raka punya proyek di kota tempat orang tuanya tinggal. Ia mengajakku ikut, berharap suasana baru bisa membuatku lebih tenang. Awalnya aku ragu, tapi demi Mas Raka, aku setuju. Ternyata, ini adalah mimpi buruk terburukku. Begitu kami tiba, Bu Lastri langsung menyambut kami dengan pertanyaan yang sama. Sudah ada kabar? Selama seminggu kami di sana, aku hampir tidak pernah bisa istirahat. Tiap pagi, siang malam, Bu Lastri selalu mencari celah untuk mengungkit soal anak. Ia bahkan terang-terangan membandingkan aku dengan sepupu Mas Raka yang baru saja melahirkan. Lihat dia, Rina, usianya sama sepertimu, tapi sudah punya anak. Kamu ini bagaimana? Aku merasa seperti tahanan di rumah sendiri. Mas Raka berusaha menengahi, tapi ibunya tak pernah mau mendengarkan. Aku menangis diam-diam di kamar mandi, merasa tak berharga dan terus dihantui label mandul yang diberikan mertua. Pagi itu, aku terbangun dengan perasaan aneh. Tubuhku lemas, mual luar biasa. Aku bergegas ke kamar mandi. Rasa panik mulai menjalar. Beberapa hari terakhir, aku merasa ada yang berbeda. Tapi tak kupedulikan. Setelah menunggu beberapa menit yang terasa seperti abad, aku melihat 2 garis merah samar di alat tes kehamilan. Jantungku berdebar kencang. Air mata mulai menggenang, tapi kali ini bukan air mata kesedihan. Ini adalah air mata kelegaan, kebahagiaan yang meluap. Aku hamil.
Setelah semua hinaan, semua tekanan, akhirnya Tuhan memberiku jawaban. Aku segera membangunkan Mas Raka, menunjukkan hasil tes itu. Wajahnya berubah dari kantuk menjadi keterkejutan, lalu senyum lebar yang belum pernah kulihat sebelumnya. Kami berpelukan erat, tangis haru pecah di antara kami. Pagi yang kelabu itu seketika berubah menjadi terindah dalam hidupku. Dengan perut yang semakin membuncit, aku merasa lebih bersemangat dari sebelumnya. Aku ingin segera memberitahu ibu mertua, membuktikan bahwa ia salah. Mas Raka mengusulkan agar kami memberitahu saat Bu Lastri datang berkunjung. Seminggu kemudian, Bu Lastri datang, seperti biasa dengan tatapan menyelidik. "Bagaimana Rina? Masih berusaha?" tanyanya sinis. Sebelum aku sempat menjawab, Mas Raka tersenyum lebar. "Bu, ada kabar gembira. Rina hamil." Wajah Bu Lastri seketika pucat pasi. Ia terdiam membeku, matanya menatapku tak percaya. Ekspresinya berubah-ubah, dari terkejut, bingung, hingga marah. Aku tak tahu apa yang ia rasakan. Mungkin ia malu, mungkin ia merasa kesal karena prediksinya salah. Tapi aku tak peduli. Kebahagiaanku jauh lebih besar dari rasa kesal yang mungkin ia rasakan. Senyum kemenangan terukir di bibirku. Senyum yang dulu tak pernah bisa kuraih di hadapannya. Hari-hari berlalu, kehamilanku semakin besar. Bu Lastri tak pernah lagi menelepon untuk menyinggung soal anak. Ia bahkan jarang berkunjung. Tapi entah kenapa, seminggu sebelum HPL, ia datang lagi tanpa pemberitahuan. Malam itu dingin, hujan turun deras. Bu Lastri datang dengan pakaian berbeda. Wajahnya tampak lelah dan sedih. Ia langsung memelukku erat, menangis terseduh-seduh. "Rina, maafkan ibu. Ibu salah besar sama kamu." Aku terkejut. Mas Raka yang mendengar tangisan ibunya segera keluar kamar. Bu Lastri lalu menceritakan segalanya. Ternyata, ia sendiri pernah mengalami kesulitan punya anak di awal pernikahannya, dan itu membuatnya trauma. Ia takut Raka tak punya keturunan. Ia menyesal telah menghinaku, menekanmu. Malam itu, di tengah badai, aku melihat Bu Lastri yang rapuh, yang ternyata menyimpan luka yang dalam. Aku tak bisa menahan air mataku, membalas pelukannya, merasakan belas kasihan sekaligus pengampunan. Beberapa bulan setelah bayiku lahir, seorang bayi perempuan yang sangat lucu bernama Anya, Bu Lastri datang lagi. Kali ini, ia membawa bingkisan yang sangat banyak. Tapi bukan itu yang membuatku dan masyarakat terkejut. Sesampainya di ruang tamu, Bu Lastri langsung berlutut di hadapanku, bersujud. "Rina, anggap saja ibu ini neneknya Anya. Kumohon, akui ibu sebagai neneknya." Air matanya mengalir deras. Ia memohon agar diakui sebagai nenek. Ia tak lagi peduli status sosial, tak lagi peduli gengsi. Yang ia inginkan hanyalah kasih sayang dan kesempatan untuk menebus kesalahannya. Aku dan Mas Raka saling pandang. Hati kami luluh melihatnya. Aku menghampirinya, membantunya berdiri. "Ibu, kita keluarga. Tentu saja kami menerima ibu." Aku memeluknya erat. Di momen itu ia tak lagi Bu Lastri yang dulu menghina, tapi seorang nenek yang merindukan cucunya. Kebahagiaan terasa lengkap, jauh lebih indah dari yang pernah kubayangkan.